dan SDL 8.030 di Federasi Elektronik Indonesia. Latar belakang saya buat aplikasi ini pertama untuk mengatasi masalah sistem yang biasanya itu lambatnya koordinasi akibat pengecekan material manual sehingga terjadinya pembunuhan error. Oleh karena itu saya mengembangkan sistem ini. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan departemen SCM atau disebutnya Supply Chain Management dan memberikan model inventory material yang terhubung dengan otomatisasi, pemotongan, persediaan atau stok, dan pelaporan riwayat transaksi. Dan dengan digitalisasi ini, perusahaan dapat memastikan akurasi data secara mutlak sehingga mempercepat proses distribusi antar divisi serta menciptakan transparansi arus barang sehingga meningkatkan efisiensi waktu operasi. Selanjutnya adalah fungsi yang keempat. Fungsi dari aplikasi ini yaitu mengatur sistem request SCM yang terstruktur, validasi dan pemotongan stok yang otomatis dan prepare, lalu adanya riwayat barang atau transaksi barang masuk dan keluar serta cetak ledger report, lalu keamanan operasional dan dalam activity. Manfaat dari aplikasi ini pertama cepat, memangkas waktu koordinasi antar divisi, akurat mencegah krisis stok dan pembunuhan error, lalu transparan pantauan status permintaan secara real time, lalu tercatat audit riwayat pergerakan barang yang terjamin. Oke, akses dan fitur di aplikasi saya ini terdiri dari 3 akses. Pertama ada super admin, admin repair, dan supply chain manager atau SCM. Nah, di super admin ini dia melakukan pengelolaan data pokok. Data pokoknya itu berisi 2, pertama ada data model dan data material. Lalu pengelolaan data akun pegawai dan data supplier, lalu memantau laporan transaksi barang masuk dan keluar serta rekam jejak aktivitas pegawai atau load activity. Yang kedua adalah admin repair, memiliki beberapa fitur. Yang pertama memverifikasi terima atau ditolaknya request material yang dilakukan oleh SCM. Jika diterima oleh admin repair maka akan terjadinya pemotongan stok secara otomatis. Terus menginput stok barang masuk dari supplier, lalu memantau data pokok dan mencetak laporan transaksi barang masuk dan keluar menggunakan ledger report. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada SCM, Supply Chain Manager. Di sini memiliki beberapa fitur. Yang pertama mengajukan request material berdasarkan model produksi, lalu memantau status persetujuan barang secara real time. Dan di setiap hak akses memiliki fitur login dan logout. Pertama, sini ada halaman untuk form login. Lalu kita ke super admin. Ini adalah tampilan awal dari super admin yang langsung memunculkan pengelola data pegawai. Sini untuk membuat data pegawai baru menggunakan username, password, nama lengkap, dan background. Pengelola ini terdiri dari 2, yaitu SCM dan admin repair. Sini sudah ada beberapa pegawai yang sudah saya buat. Salah satunya ini Alfatani, dia sebagai admin repair dan Ahmad Yusuf sebagai SCM, dan ada fitur edit dan hapus untuk pengelolaan data
deskripsinya, ada foto juga, foto barangnya sama spesifikasi dalamnya. Dan sama seperti yang model, ada kalau untuk edit dan hapus. Karena di sini stoknya 0, jadi saya memasang bahwa kalau karena di super admin ini hanya untuk menginputkan data material aja. Jadi stoknya itu nanti diakses yang lain. Ya. Lalu kalau ada supplier sama harus menginputkan nama perusahaan serta alamat lengkap dari supplier, dan ada kolom edit dan hapus. Dan untuk yang hapus ini ada notifikasi untuk meyakinkan pengguna supaya apakah ingin menggunakan hapus atau tidak. Lalu ada laporan transaksi. Di sini ada fitur yaitu filter. Nah, di sini filternya bisa dari barang masuk atau barang keluar atau semua. Lalu filter tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu part numbernya. Dan ada reset. Lalu yang terakhir di fitur super admin ada log activity. Cuma bisa membaca saja. Selanjutnya ke supply chain manager. Ini halaman untuk supply chain manager. Nama dashboard menampilkan total jenis item yang di request, yang sedang pending, yang sudah diterima atau sudah ditolak. Lalu ada buat permintaan. Nah, di sini ada request material baru. Nah, di sini kita harus menginputkan sebuah model untuk supaya bisa memunculkan item material. Jadi secara otomatis ketika kita pilih model contohnya access split, di sini akan pilih part number yang untuk access split saja. Lalu yang di quantity ini karena maksimal 45, jadi kalau kita bisa menentukan 70, dia hanya untuk yang seperti 45. Ada hapus, ada tambahan material. Jadi sistemnya kayak seperti keranjang gitu. Nah, dari sini ketika kita menginputkan atau menambah material baru, material lama tidak bisa kita pilih lagi. Kita submit. Nah, ini akan muncul hasil dari daftar permintaan kita. Data item material, data item di request, ini tertera ada tanggal tindak lanjutnya, diproses oleh siapa, lalu statusnya. Sekarang lanjut ke akses yang terakhir yaitu admin. Admin prepare. Untuk admin prepare di sini pertama ada halaman dashboard sama seperti SCM. Di sini menampilkan total jenis item request, pending, diterima, dan ditolak. Lalu selanjutnya ada request barang. Di sini di halaman request barang ini admin prepare ini mengolah atau merespon permintaan barang dari departemen SCM. Jadi, nah, seperti saya bilang ada aksi ingin menerima item yang request atau tolak. Jika tolak akan muncul catatan alasan penolakannya. Seperti itu. Nah, dan kalau diterima akan muncul notifikasi untuk meyakinkan kita terima. Sini akan tertera jumlah materialnya, requestnya siapa, dan ditangani oleh siapa, dan tanggal ambilnya sudah diperbarui. Lalu di fitur selanjutnya itu transaksi barang masuk. Di sini kita menginputkan sebuah material yang ingin kita tambahkan stoknya. Jadi kan kalau di super admin itu cuma menambahkan datanya, di sini di admin prepare menambahkan stoknya. Ya.
Dan di fitur laporan ini ada filter juga sama seperti di super admin. Kalau masuk keluar, tanggal, nomor, dan yang beda hanya di cetak PDF. Nah, seperti tampilan dari laporan transaksi barang masuk dan keluar. Selanjutnya ada data pokok. Di sini untuk melihat saja dari akun DPR, kecuali kalau di yang seperti itu dia bisa menambah daftar model atau daftar material. Dan di sini hanya untuk melihat, dan bedanya dia juga bisa cetak laporan untuk material. Jadi seperti melihat sisa stok sekarang itu ada berapa dari material itu. Dan seperti ini tampilan dari laporan stok data pokok material. Itu buat library PDF. Ya, jadi pakai komposer. Jadi pertama sistem akan mengambil data dari model dan material. Pertama akan memilih model terlebih dahulu. Dari sini kita menampilkan salin ID nama model, master model, goodbye. Nah, lalu ketika sudah dipilih, maka akan menampilkan data material dari model tersebut yang sudah kita pilih. Jadi setelah kita pilih, lalu kita menginputkan kuantitinya kita mau request berapa. Terus untuk menghandle kuantiti gambar dari yang masalahnya ada ya? Bentar. Ini Pak, input number, ada limit max disk. Pakai maksim ya? Iya. Maksimal. Ini Pak, masa limit max. Lalu setelah itu simpan kan? Iya. Simpan ini langsung simpan. Oke, simpan.
Jadi fungsi PHP kan Fungsi PHP